العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وطبتم وطاب ممشاكم وجعل الجنة مستقركم ومثواكم. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dalam kajian Ahad pagi ini yang secara rutin, yang insya Allah kita akan mengkaji tentang pemikiran Imam Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Secara spesifik insya Allah kita akan membahas bagaimana pandangan pemikiran beliau tentang hari akhir. Dalam Rasailun Nur, ya, yang saya ketahui, ada pembahasan beliau ini paling banyak tentang hari akhir ya, di berbagai tempat sebetulnya banyak, tapi yang paling kajian paling banyak atau paling rinci itu dibahas dalam kitab Asy-Syu'a'at, kemudian di kitab Al-Lama'at, izin menambah. Kenapa digendong? Sini Pak gendong, sini gendong. Gendongnya sini. Gendong. Ya, izin sebentar. Oke, sebentar saja ya. Baik, ini saya, oke, semoga sudah kelihatan ya. Oh, ya. Ini harus diubah dulu filenya. Type. Sebentar. Saat, maaf. Oke. Saya share screen saya saja. Ya. Sudah kelihatan ya. Iman kepada hari akhir dalam pandangan Imam Badi'uz Zaman. Pertama, hari akhir satu rukun iman yang wajib dipercayai oleh seorang muslim. Ketika seorang muslim dia tidak beriman kepada hari akhir, maka batallah imannya. Yang namanya keimanan kepada hari akhir itu, kalau yang lainnya itu kan kita bisa lihat, kita bisa saksikan. Sehingga kemudian untuk percaya itu mudah untuk kita lakukan. Tetapi iman kepada hari akhir ini memang membutuhkan full keyakinan yang sangat kuat sehingga kita dapat beriman. Ketika iman kepada hari akhir itu menjadi sangat penting, maka perlu ada argumentasi untuk membuktikan tentang keberadaan hari akhir itu. Artinya banyak orang yang akhirnya tidak percaya kepada hari akhir karena memang mereka tidak menjangkau tentang ada atau tidaknya hari akhir itu. Secara indrawi itu tidak terjangkau. Sehingga banyak juga yang kemudian menolak, menganggap bahwa iman kepada hari akhir itu hanya hayalan, hanya semata-mata dongeng atau semata-mata ciptaan-ciptaan akal manusia yang sebetulnya tidak ada. Dan ini kemudian yang berkembang pada masa
Badi'uz Zaman Said Nursi. Saat sekularisme luar biasa berkembang di Turki pada saat itu, tahun 1924 dan seterusnya, dan beberapa tahun sebelumnya, kemudian beberapa tahun setelahnya, ada usaha untuk menghapuskan keimanan kepada hari akhir itu secara nasional di hati para masyarakat Turki. Yang kemudian menghadapi hal ini, Imam Badi'uz Zaman menulis Risalatul Hasyr gitu ya, untuk membuktikan argumentasi rasional bahwa hari akhir itu ada gitu ya. Yang dari pedalaman Barla itu sampai juga ke Ankara, yang membuat rencana yang semula sudah disusun rapi itu ternyata berantakan gitu ya, karena argumentasi yang disampaikan oleh Imam Badi'uz Zaman Said Nursi tentang hari kiamat itu benar-benar kuat. Kemudian ternyata tidak cukup sampai di situ ya pada masa Mustafa Kemal itu, tapi kemudian berujung berlaku untuk hari-hari yang selanjutnya, waktu-waktu berikutnya. Ternyata argumentasi Imam Badi'uz Zaman Said Nursi untuk membuktikan tentang keberadaan akhirat ini sangat efektif dalam mengkonter pemikiran-pemikiran filsafat barat yang hanya percaya kepada materialisme yang mereka lihat di hadapan mereka. Baik itu filsafat positivisme, materialisme, dan seterusnya, yang hanya percaya kepada apa yang mereka lihat dengan panca indera, tapi sesungguhnya di balik itu semua ada hal-hal yang mereka sendiri percaya walaupun tidak mereka indra. Nah, Imam Badi'uz Zaman Said Nursi ingin pertama membuktikan dengan argumentasi-argumentasi beliau terkait dengan iman kepada hari akhir itu ternyata ada dalil-dalil rasionalnya, sekaligus meneguhkan kepada kita kaum muslimin yang sudah percaya dengan ayat, yang sudah percaya dengan hadis, yang sudah percaya dengan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kabar yang dibawa oleh beliau, bahwa iman kepada hari akhirat itu benar-benar ada. Ini saya juga banyak mengkaji, membahas hal ini. Selain dari Rasailun Nur, juga membaca dari beberapa makalah ilmiah ya yang diterbitkan oleh Muassasah Istanbul tentang hari akhirat. Ini beberapa yang saya dapatkan, walaupun nanti slide ini sebetulnya kurang lengkap gitu ya, karena belum semuanya saya cantumkan. Pertama, tentang hari akhir dalam Al-Quran. Hari akhir dalam Al-Quran ini coba dikumpulkan terkait dengan hal-hal yang berkaitan. Misalnya kata akhirat, kemudian yaumul akhir, yaumuddin, al-jannah, jahannam, nar, yaumul qiyamah, al-hasyr, dan beberapa ungkapan lain terkait dengan hari kiamat. Dari jumlah yang bisa kita lihat di layar ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan porsi yang sangat besar atau pembahasan yang sangat banyak terkait dengan hari akhir ini. Yang menunjukkan bahwa satu persoalan semakin banyak dibahas oleh Al-Quran, maka itu benar-benar penting untuk diperhatikan. Sebagai orang beriman, insya Allah dengan rangkaian ayat-ayat itu, kita sudah bisa meyakini, kita sudah bisa memahami, menyadari bahwa akhirat itu ada. Tetapi bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang lain yang mereka belum paham atau mungkin tidak percaya dengan Al-Quran? Atau misalnya anak-anak kecil ya, atau orang tua juga yang terlanjur belum percaya dengan Al-Quran, belum paham dengan Al-Quran. Apa dalil-dalil yang digunakan untuk meyakinkan bahwa hari akhir itu benar adanya? Imam Badi'uz Zaman Said Nursi dalam hal ini menggunakan 4 pilar ya dalam kajian beliau. Ya. Yang pertama namanya maslakul anfus atau pilar apa pas terjemahannya itu ya? Pilar kemanusiaan ya. Berikutnya adalah
maslakul afaq atau pilar tentang alam semesta. Berikutnya maslakul qudrah. Maslakul qudrah artinya pilar terkait dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala, dan yang berikutnya adalah maslakul manfaah, ya. Pilar atau penjelasan tentang kemanfaatan. Maslakul anfus penjelasan tentang jiwa, kejiwaan manusia. Maslakul afaq penjelasan terkait dengan alam semesta yang membuktikan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maslakul qudrah ini terkait dengan penjelasan terkait dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala atau kudrat dan iradat Allah. Berikutnya adalah maslakul manfaah terkait dengan pembahasan penjelasan dari sisi manfaat, ya, dalam kehidupan umat manusia sehari-hari. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan maslakul anfus. Bagaimana membuktikan bahwa akhirat itu ada? Nah, pertama, Imam Badi'uz Zaman Said Nursi dalam banyak kajiannya, ini insya Allah akan saya kutipkan beberapa kalimat beliau juga, ya, yang terkait dengan hal ini, menyatakan bahwa potensi manusia itu tidak dapat dipenuhi oleh dunia dan segala isinya. Perlu ada ruang dan waktu yang lebih luas lagi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Artinya, segala kenikmatan yang bisa dicapai oleh manusia pada saat ini, sesungguhnya itu belum bisa memenuhi harapan, potensi, dan keinginan yang bisa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dia makan enak, dalam tingkatan makanan paling enak sekalipun, itu belum bisa memenuhi ekspektasi manusia. Begitu juga dalam kenikmatan, misalnya terkait dengan pencapaian peradaban atau pencapaian tentang kenikmatan-kenikmatan yang lainnya, ya. Dalam kenikmatan yang paling puncak sekaligus, sesungguhnya itu belum memenuhi harapan atau ekspektasi bayangan yang bisa dibayangkan oleh manusia dan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Imam Badi'uz Zaman Said Nursi dalam kitab Al-Lama'at, ya, Al-Lama'at, itu beliau menyatakan, yarul ulama, para ulama berpendapat, al-muhaqqiqun anna afkaral bashar, bahwa pemikiran manusia, wa tasawwuratuhul insaniyah, dan gambaran kemanusiaannya, la tatanaha, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah berhenti. Al-mutawallidah min amalihi ghairul mutanahiyah, yang lahir dari angan-angan, harapan yang tidak terbatas pula, kecenderungan yang tidak terbatas, kemudian juga potensi yang tidak terbatas. Ini kemudian menunjukkan bahwa akan ada suatu alam, dan jiwa manusia itu sesungguhnya berharap adanya alamus sa'adatil abadiyah wara'a alamis syahadati kahadza. Ada satu alam berikutnya yang bisa memenuhi semua keinginan manusia itu selain alam yang kita saksikan saat ini. Kemudian berikutnya, dari segi maslakul anfus ini, ada kerinduan manusia untuk abadi. Kerinduan jiwa manusia untuk abadi. Imam Badi'uz Zaman Said Nursi juga di kitab Al-Kalimat menyatakan, al-fitratul lati la takzibu abadan, fitrah manusia yang tidak pernah berbohong, wallati fiha ma fiha min mailin syadidin qat'iyyin la yatazahzahu ila sa'adatil ukhrawiyatil khalidah. Bahwa jiwa manusia itu selalu terpanggil
untuk hidup abadi tanpa ada kematian, tanpa ada kebinasaan, tanpa ada kehancuran. Inna darad dunyal qasira hadhihi la takfi. Nah, untuk memenuhi keinginan itu, dunia ini tidak akan pernah cukup. Dia memerlukan satu alam berikutnya yang bisa memenuhi itu. Dan sesungguhnya jiwa inti penciptaan manusia azim, sangat agung. Dan dia hanya akan pantas dengan keagungan di alam berikutnya. Adapun maslakul afaq. Maslakul afaq ini dalil atau penjelasan tentang alam semesta. Nah, bagi orang-orang beriman cukup, ya. Bagi orang-orang yang beriman cukup dengan adanya ayat dia sudah percaya. Tetapi bagi orang yang tidak beriman, dia memerlukan dalil secara akal bahkan dan filosofis untuk membuktikan itu. Maka Imam Said Nursi menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini akan hancur, dan dari kehancuran itu akan tumbuh kembali. Contohnya, misalnya biji-bijian, kemudian tumbuh-tumbuhan, pohon yang hancur, yang kelihatannya tidak ada bekas-bekas kehidupan lagi, ketika bijinya itu tersebar, maka dia pun akan tumbuh lagi dimanapun berada. Nah, kalau biji-bijian, kalau pohon-pohonan yang sesungguhnya dari segi penciptaannya itu lebih kecil daripada penciptaan manusia bisa terjadi seperti itu, maka bagaimana dengan manusia? Masa dia tidak mungkin untuk tumbuh lagi, untuk hadir kembali dengan struktur fisiologis dan struktur tubuh yang mendukung dia untuk kembali ada dan terlahir kembali pada kehidupan-kehidupan berikutnya. Berikutnya ada dalilul istimrar, ya, terkait dengan maslakul afaq ini ada dalil tentang keberlanjutan, ya, tentang keberlanjutan kehidupan yang tidak akan pernah berhenti. Ini akan terus menerus. Kalau tadi dalil bahwa semua akan hancur, nah juga ada dalil bahwa yang hancur itu akan berlanjut kembali kehidupannya. Berikutnya maslakul qudrah. Maslakul qudrah ini terkait penjelasan tentang kekuatan atau kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemampuan yang tidak terbatas akan mampu menghancurkan alam semesta ini, kemudian menumbuhkan kembali apa yang sudah hancur. Seperti minasyajaril akhbari nara, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhbari nara. Ini dalil dari Badi'uzzaman Sa'id Nursi, sebagaimana innakum tarawna, kalian itu melihat ihya'a wa ikhdirar al-ashjaril mayyitah, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang karena kemarau itu mati, pas musim semi, pas datang hujan, dia akan tumbuh kembali menjadi hijau kembali. Nah, bagaimana kalian bisa tidak berpandangan bahwa manusia yang awalnya tulang belulang itu, yang tulang belulang itu, kalau di bagian belakang kita ini, punggung bagian bawah itu, ada satu tulang yang tidak akan pernah hancur. Itu seperti, ibaratnya seperti bibit manusia. Begitu dia mendapatkan rangsangan, maka dia akan tumbuh kembali menjadi manusia yang utuh. Sama, seperti itu juga.
kudrat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia sendiri yang mampu menumbuhkan biji-bijian yang tadinya tidak bisa tumbuh, tapi kemudian melalui proses kimia ataupun biologi dan seterusnya itu bisa menumbuhkan tanaman baru atau tumbuhan baru. Maka kenapa tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan itu kepada zat yang lebih hebat daripada seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta, yaitu manusia. Ini maslahul qudrah. Jadi dalilnya apa? Dalil tentang kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kemudian kedua, dalilul hikmati wal adli. Dalilul hikmati wal adli, dalil tentang hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di alam semesta, kata Badi'uz Zaman Said Nursi, khalaqallahu ala asasin minal adli wal hikmah. Tegak di atas prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Fakullu syai'in fihi qa'imun ala hikmah. Segala sesuatu yang ada di alam semesta tegak di atas kebijaksanaan, wa mabniyun ala tawazun. Kemudian kokoh pada keseimbangan. Nah, realitas kebijaksanaan, keadilan, dan keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan berlaku kepada semua makhluknya, terutama manusia. Walau intaha amrul hayati ala hadzal nahwi. Nah, ketika dalam kehidupan ini kita lihat ada orang yang terzalimi. Ada orang yang diambil haknya tetapi belum bisa membalas di dunia. Ada orang yang dengan kekuasaannya dia main hakim sendiri, kemudian menyiksa orang lain. Kemudian ada yang karena kebijakannya bisa membuat rusuh, bahkan membuat orang lain merasakan penderitaan demi penderitaan. Ada orang yang terzalimi, tetapi hidup mereka susah, sehingga mereka tidak mampu untuk melakukan pembelaan apapun. Kalau hidup ala hadzal nahwi, dengan model seperti ini, kata Badi'uz Zaman Said Nursi, fayadhhabu adh-dhalimu bi dhulmihi duna iqab. Maka orang yang zalim sudah habis kezalimannya tanpa kebaikan dari apa yang dia lakukan, tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Kenapa? Karena orang tidak tahu mungkin, atau dia melakukannya diam-diam dan seterusnya. Kalau keadaan seperti ini, maka ada yang timpang. Ada ketidakseimbangan di alam semesta ini. Ketika ternyata orang yang baik tidak mendapatkan balasan kebaikannya, orang yang jahat tidak mendapatkan balasan dari kejahatannya. Maka karena adanya keadilan ini, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil, maka tentunya yaqtadi, ini mengharuskan secara rasional, antakuna hayatul insan mumtaddah ila mada ab'adi min hadzal madad dunyawi. Akan lebih jauh, lebih luas lagi daripada apa yang terlihat dalam kehidupan dunia semata ini. Wa huwa mada ukhrawiyun yatimmul iqabu lidh-dhalimi al-mu'tadi was-thawabu lil muhsinil mazlum. Membutuhkan akhirat. Di situ kemudian akan ada hukuman bagi orang-orang zalim dan akan ada pahala bagi orang-orang baik yang terzalimi. Baru hina idzin yatimmut tawazunu wal adlu. Saat itulah baru terwujud keseimbangan, keadilan, wa
tahaqqaqul hikmah, dan terwujudlah kebijaksanaan. Oke, berikutnya yang terakhir, maslakul manfaah, yang menjadi bukti bahwa dunia ini tidak kekal dan bahwa akhirat itu ada, yaitu penjelasan tentang kemanfaatan. Maksudnya ini ada dua hal. Pertama, dalilul manfaatil fardiyah. Ya, dalil tentang kemanfaatan pribadi. Maksudnya, kata Badi'uzzaman Said Nursi di Asy-Syu'a'at, ini saya bacakan, ma yukhliqul insan, sesuatu yang membuat khawatir manusia itu, dauman, selalu, wa yanghassu wa yunaghisu hayatahu huwa tafkiruhu daim fi masirihi, yaitu pikirannya tentang perjalanan hidupnya dan juga tentang perjalanan hidup orang-orang yang dia cintai. Kemana mereka setelah mati? Kemana mereka akan pergi setelah mereka berkalang tanah itu? Apakah kemudian akan berakhir saja sampai di situ? Ketika dia membayangkan bahwa tidak akan ada lagi kehidupan setelah ini, maka itu akan menyebabkan penderitaan dalam jiwa manusia. Tetapi ketika dia merasakan bahwa ada alam berikutnya yang disebut dengan akhirat, dan para manusia ini akan kembali ke sana, tidak hanya akan berakhir dalam kehidupan dunia ini, maka di saat itulah akan berganti rasa susah di dalam hatinya itu dengan kelezatan ruhiyah yang luar biasa, karena dia yakin akan bertemu kembali dengan masyarakatnya. Nah, inilah kemudian adanya kepentingan manusia, harapan tentang adanya kenikmatan berikutnya atau adanya perjalanan kehidupan dalam kehidupan yang berikutnya, ini menjadi dalil bagi Badi'uzzaman Said Nursi untuk membuktikan bahwa akhirat itu ada, ya. Untuk apa? Untuk memenuhi harapan-harapan, keinginan manusia tentang masa depannya yang jauh berada di hadapannya. Ini. Oke. Nah, berikutnya adalah dalilul manfaatil ijtimaiyah, dalil tentang ada manfaat ijtimaiyah atau manfaat secara sosial. Ini saya share lagi ya, dikit lagi. Izin share sebentar. Nah, kemudian ada maslakul manfaat, dalil tentang kehidupan sosial, bahwa kehidupan sosial manusia ini, dalam kehidupan sosial itu akan ada banyak permasalahan-permasalahan yang tidak selesai. Permasalahan yang tidak selesai, kalau permasalahan yang tidak selesai dalam kehidupan masyarakat itu secara sosial tidak ada kelanjutannya, maka itu akan menyusahkan kehidupan masyarakat. Karena kenapa? Timbul rasa hasad, dengki yang luar biasa kepada mereka yang melakukan kezaliman atau memiliki kemewahan
di saat orang lain tidak memiliki itu. Tapi ketika ada hari akhirat, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ketenangan kepada umat manusia bahwa semua itu akan terbalas tuntas di akhirat. Nah, berikutnya apa manfaat iman kepada hari akhirat? Nah, pada Imam Badi'uz Zaman Said Nursi menyatakan, pertama, akan menguat bagi anak ya, bagi anak kita sudah mulai mengajarkan iman kepada akhirat ini kepada anak-anak. Bagi mereka, iman kepada hari akhirat ini akan menguatkan jiwa anak. Ya, ketika mereka tidak lagi berada di dekat orang tuanya, keyakinannya tentang hari akhirat bahwa dia bekerja untuk sesuatu yang lebih panjang daripada kehidupan di dunia ini memberikan dia makna kehidupan yang jauh lebih besar daripada orang yang hanya bekerja semata-mata untuk dunia. Ini akan memberikan kejiwaan yang kuat di hati anak saat dia percaya kepada hari akhir. Berikutnya, akan mengokohkan psikologis orang tua. Di negara-negara barat ada usia-usia produktif. Usia-usia produktif ini dalam arti dia masih mampu bekerja, masih mampu menghasilkan uang, masih bisa dapat gaji, dan masih bisa berkontribusi dalam siklus produksi. Tapi kalau dia sudah tidak bisa bekerja, dia tidak mampu melakukan produksi lagi, maka dia menganggap dirinya itu tidak berharga. Ditinggalkan oleh orang-orangnya, oleh orang-orang terkasihnya, kemudian dia merasa kehilangan yang luar biasa. Tetapi dengan adanya iman kepada hari akhir, maka ini akan menguatkan psikologis orang tua, orang-orang yang sudah pensiun, yang sudah menjalani hidup dalam waktu yang lama, akan mengokohkan jiwa mereka bahwa ini justru pada saat tua ini bisa fokus untuk beribadah, memaksimalkan bekal menuju perjalanan kembali pulang ke akhir. Kemudian inilah yang membuat ya rahasia kenapa Imam Badi'uz Zaman Said Nursi itu kokoh dalam prinsip walaupun di penjara hampir sekitar 25 tahun itu ya. Dari pemberontakannya Said Bairun itu tahun 1925, kemudian sampai masa Adnan Mandares itu tahun 1950. Nah, apa yang membuat beliau kuat bertahan di dalam penjara, kokoh dalam prinsip, walaupun diracun, walaupun disiksa, walaupun mau dibunuh berkali-kali, tetapi beliau kuat dalam prinsipnya. Apa kata Said Nursi? Atahammal, saya menanggung beban. Kulla hadzal huzni, semua kesedihan, wal asa, dan penderitaan ini, bidzalikal imani bil akhirah, dengan keimanan saya kepada hari akhirat. Ternyata ini rahasia kekuatan beliau. Raqma annani ma kuntu atahammalu ayyata ihanatin wa tahakkumin min ayyi ahadin mahma kana. Walaupun sebetulnya secara pribadi saya itu tidak bisa menerima penghinaan sedikit pun dari siapapun. Inna nural imani bil akhirah, sesungguhnya cahaya iman kepada hari akhirat, wa quwwatahu, dan kekuatannya, qad manahani sabran, telah memberikan aku kesabaran, wa jildan, kekuatan, wa azaan, kemudian hiburan, wa tasliyatan, kebahagiaan, wa salabatan, kekokohan, wa syauqan, dan kerinduan, lil fauzi
bisawabil jihadin azim, untuk mendapatkan pahala jihad yang sangat besar. Artinya apa? Ternyata ini dia rahasia kekokohan hati Badi'uzzaman Said Nursi dalam siksaan, dalam penjara, dalam penderitaan yang luar biasa itu, menjadi cair semuanya ketika ada keimanan yang kokoh kepada hari akhirat. Berikutnya, mengontrol gejolak nafsu pemuda. Nah, para pemuda ini biasanya dorongan nafsunya sangat kuat. Syahwatnya itu lebih besar daripada orang tua. Tetapi ketika dia memiliki keimanan kepada hari akhir, maka para pemuda ini, anak-anak muda ini, dia memiliki kontrol diri yang sangat kuat, sehingga dengan istilahnya al-itminanun nafsi wal wijdani, ya, adanya ketenangan jiwa dan rasa, yuaddi ila taqwiyatir raja wa syaddil azmi 'alal amal, akan mengokohkan harapan dan tekad untuk bekerja walaupun sudah di akhir usia. Anak-anak muda, faraghbatuhum wa hawahum fi thawratin wa jaishan wa hum maghlubuna ala amri hawasihim wa nawazi'ihim. Pemuda-pemuda yang akhirnya tenggelam, kalah oleh nafsu mereka. Faqada haula'i syabab al-imana bil akhirah wa lam yatadhakkaru jahannam. Kenapa pelanggaran itu mereka lakukan? Sebab mereka kehilangan iman kepada hari akhir. Demikian dikatakan oleh Imam Said Nursi di kitab Asy-Syu'a'at. Jadi sebab adanya pelanggaran, kemudian adanya kenakalan remaja, dan juga kenakalan orang tua juga, itu kebanyakan apa? Muncul dari lemahnya iman kepada hari akhir. Mereka fokus pada kenikmatan yang di hadapannya saja, lupa bahwa ada konsekuensi dari semua pilihan-pilihan yang mereka lakukan itu. Dan justru ketika mereka mampu menahan, ada bidadari surga yang Allah siapkan untuk para pemuda tersebut. Nah, ini dia manfaatnya ketika kita menguatkan iman kepada hari akhir di dalam hati anak-anak muda kita. Dan yang terakhir, manfaat iman kepada hari akhir adalah meningkatkan keharmonisan keluarga. Maksudnya bagaimana? Ketika orang beriman kepada hari akhir dan dalam keluarganya tersebut mereka semua beriman kepada hari akhir, maka akan kokohlah keimanan hari akhir itu di hati mereka, dan itu akan semakin menambah kedekatan dan keharmonisan. Kenapa? Karena harapan bahwa mereka tidak hanya akan berkumpul di surga, tapi kelak akan reuni di akhirat. Ya, akan reuni, akan bersama-sama kembali di akhirat, punya janji bahwa semua kita harus kembali bertemu di akhirat. Jadi seorang laki-laki, nah ini, ketika dia beriman kepada hari akhir, kata Badi'uzzaman Said Nursi, maka dia akan berkata kepada dirinya sendiri, inna zaujati hadhihi, bahwa istriku yang ada saat ini, hiya rafiqatu hayati, dia juga kelak yang akan menjadi pendamping hidupku, wa sahibati, yang akan menjadi temanku fi alamil abadi wal hayatil khalidah, yang akan menjadi temanku pada alam keabadian dalam kehidupan selanjutnya nanti. Fala asbir, maka saya akan bersabar, in asbahatil an yamimatan aw ajuza,
kalaupun dia saat ini tidak secantik dulu lagi. Saat ini tidak semolek ketika awal-awal menikah lagi. Aku akan tetap bersabar. Kenapa? Karena dia inilah yang akan menjadi pendamping hidupku kelak selama-lamanya. Aku akan, kata Badiuzzamán Said Nursi, seorang suami yang memiliki iman kepada hari akhir akan berani berkorban untuk istrinya, untuk menjaga ibadahnya, menjaga hatinya, menjaga keharmonisan dalam keluarga. Kenapa? Karena dia yakin mereka hidup dengan sebagai suami istri itu tidak hanya akan berhenti di dunia saja, tetapi akan berlangsung terus sampai pada kehidupan selanjutnya. Nah, ini para hadirin sekalian yang saya muliakan, banyak sekali kajian-kajian tentang Badiuzzamán Said Nursi, pandangan Badiuzzamán Said Nursi. Sampai ini saya megang jurnal yang judulnya Al-Bu'dul Ukhrawi fi Rasailin Nur. Kehidupan akhirat dalam Rasailin Nur. Ini ada sekitar 300 halaman ya, yang kemudian menjelaskan tentang kandungan makna atau kandungan iman kepada hari akhirat dalam Risalah Nur itu ternyata sangat luas dan dalam, dan apa yang saya sampaikan ini sebetulnya hanya percikan sedikit dari apa yang Imam Badiuzzamán Said Nursi sampaikan kepada kita semuanya. Hadirin sekalian, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau banyak kesalahan, kekurangan. Mohon juga ada masukan dari Ustaz Hasbi, Ustaz Jamal, dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.